Langit pagi di Banyuwangi masih pucat saat Doni Goseng menyalakan mesin truk canter hitam modifikasinya. Suara menderu dari knalpot racing bergaung seperti peringatan bahwa perjalanan panjang akan segera dimulai. Di balik kemudi, pemuda 23 tahun itu tampak tenang, meski hatinya dihantui perasaan tak enak. Hari itu ia membawa muatan 2 ton cabai rawit super merah, pesanan khusus untuk pasar Kebayoran Baru, Jakarta. Nilainya hampir 100 juta, sekali saja telat atau rusak di jalan, ia bisa merugi besar, bahkan terancam tak bisa bayar cicilan truk yang diwariskan almarhum ayahnya. Truk canter itu bukan truk biasa. Warna hitam doff-nya menyerap cahaya, lampu sorot di atapnya seperti mata predator, dan audio di dalam kabinnya bisa menggetarkan spion truk sebelah. Goseng adalah julukan yang melekat karena gaya nyetir Doni yang mirip pembalap liar, ngebut tapi tetap presisi. Ia dikenal di kalangan sopir sebagai pemuda pemberani dan keras kepala. Tapi hari itu, ia tidak mengejar kecepatan, ia mengejar waktu dan nasib. Jalur Pantura, terutama wilayah Cirebon, terkenal kejam belakangan ini. Bukan karena jalan rusak, tapi karena makhluk beroda 2 yang lebih ganas dari begal, geng setan roda 2. Baru saja seminggu lalu, seorang sopir truk bawang dari Probolinggo ditemukan tewas di pinggir jalan dekat Palimanan. Badannya penuh luka, truknya hilang, dan muatannya raib. Para sopir menyebutnya jalur sunyi, karena begitu masuk, kau bisa lenyap tanpa jejak. Doni tahu risiko itu, tapi tak ada pilihan. Ini bukan cuma soal pekerjaan. Ini soal hidup ibunya yang sakit-sakitan di rumah, dan adiknya yang butuh biaya kuliah. Doni harus sampai Jakarta, apapun taruhannya. Di tengah perjalanan, Doni sempat singgah di rest area kecil dekat Lamongan. Di sana, para sopir duduk berkerumun di warung kopi, wajah-wajah mereka lesu seperti buruh tambang. "Lur, kowe lewat Cirebon yo. Hati-hati, geng motor seng saiki luwih gila timbang tahun wingi," ujar seorang sopir tua bermata merah. Doni hanya tersenyum tipis, menyembunyikan cemasnya. Ia tahu, dalam dunia jalanan, menunjukkan ketakutan hanya akan membuatmu jadi sasaran lebih mudah. Sebelum kembali ke jalan, Doni memandangi foto almarhum ayahnya yang ditempel di dashboard. "Pak, semoga jenengan jaga aku dari atas sana. Aku ora bakal mundur," bisiknya pelan. Lalu ia menyalakan lagu dangdut koplo dari speaker kabin, seolah ingin menepis sunyi yang makin mengendap di sepanjang jalan. Truk canter hitam itu kembali melaju, seperti bayangan malam di siang bolong, menembus panas dan angin dari jalur Pantura yang mulai memanas. Memasuki perbatasan Tuban, arus kendaraan mulai padat. Di balik kaca spion, Doni melihat beberapa motor matic dan sport saling zigzag, seperti mengincar. Nalurinya sebagai sopir jalan jauh langsung menyala. Ia tahu bedanya motor biasa dengan motor predator. Namun belum ada yang mencurigakan. Belum, ia tetap siaga, tangan menggenggam erat kemudi, mata menyapu jalan dengan waspada. Sore mulai turun saat Doni melintasi Lasem. Laut terlihat di kejauhan, biru pekat dengan garis oranye dari matahari yang hendak tenggelam. Tapi keindahan itu tak bisa menenangkan hatinya. Ia merasakan tekanan, bukan dari cuaca, tapi dari bayangan ancaman yang menunggu di ujung jalan. Semua tanda menuju Cirebon terasa lebih berat dari biasanya, seolah alam pun ingin memperingatkan. "Gas terus, Don, gas terus," gumamnya sambil menggertakkan gigi. Satu hal yang Doni percaya, lebih baik mati melawan daripada hidup berlutut. Dan malam nanti, ketika canter hitam itu memasuki jalur sunyi di Cirebon, jalanan akan tahu bahwa Doni Goseng bukan sekadar sopir cabai biasa, ia adalah badai yang tengah menuju medan pertempuran. Langit telah gelap ketika Doni memasuki wilayah Cirebon. Lampu jalanan redup dan banyak yang padam, menciptakan bayang-bayang panjang yang meliuk di atas aspal. Truk canter hitamnya melaju pelan melewati rimbunan pohon jati di sisi kiri jalan. Di kejauhan, ia melihat siluet beberapa motor yang berjalan lambat, terlalu lambat untuk ukuran malam. Telinganya menangkap suara knalpot berisik, namun tidak seperti motor biasa. Suaranya berat, bergaung, seolah menantang. Nalurinya langsung berteriak, "Itu mereka." Doni tak menghentikan laju, tapi tangannya mulai menyentuh linggis kecil yang terselip di bawah jok. Sebuah motor CBR dengan lampu depan modif warna merah menyusul dari kanan. Pengendaranya mengenakan helm full face tanpa nomor polisi. Ia menoleh ke arah Doni, lalu membunyikan klakson 2 kali, cepat dan pendek. Tiba-tiba 2 motor lain ikut merapat di kiri dan belakang.
Doni kini dikurung dalam formasi seperti mangsa yang diapit. Mereka tidak langsung menyerang, tapi cukup dekat untuk membuat dada Doni terasa sesak. Matanya menyapu kaca spion, membaca pergerakan mereka seperti membaca arah angin sebelum badai. Doni menekan rem perlahan dan menepi di pinggir jalan. Ia tahu taktik ini membuat korban berhenti duluan. Ketika truk berhenti, para pelaku biasanya mengerubungi dari segala arah. Tapi Doni tak ingin jadi korban seperti yang lain. Ia matikan mesin, buka pintu perlahan, dan turun. Di balik kegelapan, matanya menatap tajam ke arah 3 motor itu. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar dengan jaket bertuliskan, Setan Roda 2 Cirebon Timur, mendekat sambil memegang rantai besi di tangan. "Turunin duit solar, bro. 100.000 cukup buat lewat sini," ucapnya datar, tapi matanya menyala penuh intimidasi. Doni diam, napasnya tenang, tapi matanya tak berkedip. "Aku nggak pernah bayar buat jalan yang bukan milik kalian," jawab Doni dingin. Sejurus kemudian, pria itu mencambukkan rantai ke arah kap truk. Bunyi denting logam membelah keheningan. 2 motor lainnya langsung bersiap, satu mengangkat besi T, satunya lagi membuka tas berisi kunci roda. Ancaman berubah menjadi aksi dalam sekejap. Namun Doni bergerak lebih cepat. Ia menarik linggis dari balik pintu dan langsung mengayunkannya ke arah tangan salah satu penyerang. Prang! Kunci roda jatuh menghantam aspal. Dalam satu gerakan lain, Doni menghantam bahu pemegang rantai, membuat pria itu terhuyung. Yang satu mencoba menyerangnya dari belakang, tapi Doni menyikut dada lawan, lalu menginjak lututnya hingga terdengar suara retakan. 2 orang tumbang, satu berhasil kabur menaiki motornya, memutar balik dan menghilang dalam gelap. Doni terengah, keringat menetes dari pelipisnya meski malam begitu dingin. Di sekelilingnya hanya terdengar desis angin dan dengus napas 3 lawan yang terkapar. Tapi ia tahu, ini belum berakhir. Yang kabur pasti akan melapor ke induk kelompok. Dan jika itu terjadi, maka Doni akan berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kejam. Ia menyalakan kembali mesin truknya, melaju tanpa suara, dengan hati yang kini tak sekadar waspada, tapi siap untuk perang. Di dalam kabin, Doni menggenggam kemudi dengan tangan yang masih bergetar. Ia memandangi kaca spion dengan waspada. Truknya bukan sekadar kendaraan malam itu. Ia telah menjadi benteng, pelindung, bahkan senjata. Lagu dari speaker sudah mati sejak awal, tapi gema pertarungan masih hidup di dadanya. Kalau memang harus mati di jalan, lebih baik mati sebagai pejuang, batinnya. Jalanan Pantura Cirebon malam itu sunyi, terlalu sunyi, seolah bersiap menyambut badai yang lebih besar. Dan badai itu datang, dengan suara knalpot berderu dari kejauhan, kian mendekat. Doni tak menoleh, ia hanya menginjak gas lebih dalam, menatap jalan panjang ke depan, menantang gelap yang ingin menelannya. Suara knalpot bising makin dekat. Doni tahu itu bukan suara motor tunggal, tapi konvoi. Ia melirik ke spion, dan benar saja, lampu-lampu motor muncul dari balik tikungan, berderet seperti ular api di tengah malam. Tak kurang dari 10 motor besar dan modifikasi melaju cepat, mengejar truk canternya. Jantung Doni berdegup keras, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menyalakan lampu sorot kabin dan memasang rekaman CCTV dari kamera di depan truk ke layar kecil di dashboard. Jika ia harus melawan, maka dunia akan melihat segalanya. Salah satu motor menyusul dari sisi kanan, memepet. Pengendaranya tak pakai helm, hanya topeng tengkorak. Ia menghentakkan palu ke sisi truk, menimbulkan dentuman keras. Doni tetap fokus. Di sisi lain, motor trail mengayun rantai ke kaca samping, memecahkannya sebagian. Suasana menjadi brutal. Mereka tak hanya mengepung, mereka menyerang. Tapi Doni tidak panik. Ia sudah bersiap. Di kolong jok, ada tumpukan batu kerikil, silet bengkok, dan botol oli bekas. Alat-alat kecil yang tak berarti bagi orang biasa, tapi senjata bagi sopir yang ingin bertahan. Tiba-tiba truk berhenti mendadak. Ban terkunci, menggeret di aspal. Salah satu motor di belakang tak sempat menghindar, menabrak bodi belakang truk dan terpental. Doni keluar dari kabin sambil menggenggam rantai roda dan linggis. Para anggota geng motor mulai mengelilinginya, menyalakan rokok dan melemparkan tawa penuh ejekan. "Lu yang ngelumpuhin anak buah gua." Terdengar suara berat dari seseorang di tengah kerumunan. Dari balik barisan motor, muncul sosok besar, botak, bertato tengkorak di leher,
mengenakan jaket jeans rombeng, Bagas Kromo, pemimpin geng setan roda 2. Bagas Kromo adalah legenda kelam di jalur Pantura. Mantan narapidana kasus penganiayaan sopir dan pembakaran truk. Ia keluar penjara bukan untuk tobat, tapi membangun kekuatan. Anggotanya tersebar dari Brebes sampai Subang. Mereka bukan sekadar geng motor, tapi sindikat jalanan yang memeras, menyiksa, bahkan membunuh demi jatah harian. Dan malam ini, mereka menganggap Doni sebagai ancaman terhadap bisnis mereka. "Kami yang punya jalan ini," ucap Bagas sambil menyalakan korek api dan melemparkannya ke botol plastik berisi bensin di tangannya. Api menyala pelan. Kalau ada yang ngelawan, truknya dibakar. Sopirnya dikubur. Doni tak menjawab. Ia hanya menggenggam erat linggis. Napasnya tenang, tubuhnya siaga. Ia tahu, satu kata salah bisa berarti kematian. Tapi mundur juga bukan pilihan. Di balik punggungnya ada muatan, ada nama baik sopir-sopir kecil, dan ada harga dirinya. Kerumunan mulai mendekat. Salah satu anggota geng berusaha menyerang dari belakang. Tapi Doni sudah membaca gerakannya. Ia berbalik, memutar tubuh, dan menghantam pelipis lawan dengan rantai. Dentuman keras terdengar. Tubuh itu roboh seketika. Keributan meledak. Motor-motor meraung, dan suara teriakan memenuhi malam. Namun sebelum situasi menjadi tak terkendali, suara sirene polisi tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Geng motor panik. Bagas mendesis marah. "Kita belum selesai, bocah," serunya sebelum kabur bersama rombongannya. Doni berdiri tegak di tengah jalan, napasnya memburu, tubuhnya luka, tapi matanya penuh api. Ia tidak tahu siapa yang memanggil polisi. Mungkin salah satu sopir lain yang diam-diam mengamati. Tapi satu hal ia tahu, ia telah membuka perang. Dan di perang ini, musuhnya bukan hanya preman jalanan, tapi juga sistem yang membiarkan mereka tumbuh. Jalan masih panjang, tapi Doni sudah memilih, melawan sampai titik darah terakhir. Setelah kejaran brutal semalam, Doni menepi di sebuah warung kopi tua di pinggir jalur Pantura, tepat di antara Losari dan Palimanan. Pagi masih menggigil, asap dari gelas kopi hitam mengepul tipis, namun tangan Doni tak berhenti gemetar. Luka gores di lengan dan pipinya belum kering, dan satu sisi kaca truknya pecah. Di pojok warung, ada 3 sopir tua duduk saling diam. Mereka, sesekali melirik truk hitam canter Doni, lalu saling berbisik dengan tatapan curiga. Pemilik warung, seorang pria parubaya dengan kumis tebal dan rambut mulai memutih, menghampiri Doni sambil membawa kopi dan sepotong pisang goreng. "Namamu Doni Goseng, kan? Yang malam tadi bikin heboh?" tanyanya pelan. Doni hanya mengangguk. Pria itu duduk tanpa diminta, menatap Doni dengan mata tajam namun penuh empati. "Kau berani, nak, tapi kau juga sedang menginjak ekor ular," lanjutnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Kumis, mantan sopir kontainer yang dulu juga pernah dikejar geng yang sama. Pak Kumis menurunkan suara. "Geng itu bukan sekadar anak motor. Mereka punya backing, nak. Ada oknum aparat, ada mantan napi kelas berat, bahkan katanya orang politik. Yang kau hadapi bukan cuma preman jalanan. Kau sudah buka aib mereka." Doni mendengarkan dalam diam, tangannya menggenggam gelas kopi erat. Kata-kata Pak Kumis seperti cambuk, menyadarkannya bahwa ia telah melangkah terlalu jauh, terlalu dalam. Tapi justru karena itu, ia tak bisa mundur. "Dulu anak saya juga sopir. Dihentikan di jalur Kalijaga. Nggak mau bayar. Dianiaya. Truknya dibakar. Anaknya tewas. Mayatnya saya temukan 2 hari kemudian di parit." Suara Pak Kumis bergetar, matanya berkaca-kaca. Doni menunduk, merasa dada sesak. Amarahnya menggelegak, tapi rasa takut pun membayangi. Jalan yang ia pilih ternyata berselimut darah orang-orang seperti dirinya. Tapi justru karena itu, ia makin yakin, jika tak ada yang melawan, maka semua akan terus menjadi korban. Salah satu sopir tua di pojok warung menghampiri dan ikut duduk. "Semalam, setelah lu bikin mereka kabur, kami semua diancam. HP gua disadap, truk gua dilempar batu waktu lewat Lemah Abang. Tapi tahu nggak, Don, lu bikin kami berani lagi. Lu bikin kami ingat rasanya jadi manusia, bukan sapi perah," ucapnya. Doni terdiam, lalu mengangguk. Meski tubuhnya sakit, hatinya menghangat. Ia sadar, perjuangannya bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini tentang ratusan bahkan ribuan sopir kecil yang selama ini diam karena takut. Pak Kumis menyelipkan sesuatu ke tangan Doni, sebuah kalung kecil dengan liontin kayu berbentuk roda truk. "Ini jimat jalanan.
Warisan dari sopir-sopir lama. Bukan buat mistis, tapi buat pengingat. Bahwa setiap kali kau bawa truk, kau bawa harapan, bukan hanya barang. Doni menerima kalung itu dengan hormat. Bukan karena kepercayaan, tapi karena maknanya. Di dunia jalanan, simbol kecil seperti itu bisa jadi kekuatan besar untuk bertahan. Sebelum beranjak, Pak Kumis memberi pesan terakhir, kalau mereka datang lagi, jangan lawan sendirian. Tapi juga jangan lari, cari cara, karena kali ini mereka nggak akan datang dengan rantai dan palu lagi. Mereka akan datang dengan strategi. Dan, bisa jadi dengan peluru. Doni menatap mata Pak Kumis dalam-dalam. Ia tahu, ini bukan ancaman kosong. Perang sudah dimulai, dan ia harus menyiapkan diri, bukan hanya sebagai sopir, tapi sebagai pelindung bagi orang-orang yang tak punya pilihan selain terus melaju di jalan penuh bahaya. Dengan dada berat dan kepala penuh strategi, Doni kembali ke truknya. Mesin dinyalakan, knalpot meraung, tapi kali ini, langkahnya lebih dari sekadar pengiriman muatan. Ia sedang menuju medan tempur, dan jalur Pantura tak akan pernah sama setelah ini. Malam berikutnya, Doni kembali menempuh jalur Pantura dengan jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Langit mendung menggantung berat, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar badai. Jalanan terlihat lengang, terlalu lengang untuk jalur utama. Bahkan warung-warung kecil di sisi kiri kanan jalan mulai tutup lebih awal. Tak ada suara kecuali deru mesin canternya dan desir angin yang menamparkan spion kanan yang retak. Doni tahu, malam ini bukan malam biasa. Sesuatu sedang menunggu, di depan, dan ia tak salah. Ketika Doni melintasi jalur antara Gebang dan Pangenan, lampu jalan mulai padam satu persatu, seperti tangan raksasa yang mematikan harapan dari atas langit. Tiba-tiba, sebuah truk trailer yang parkir di pinggir jalan menyalakan lampu sorot ke arah Doni, membutakannya sesaat. Dari balik kegelapan, muncul 6 motor besar dengan formasi ketat, memotong jalur dan menghentikan laju truknya secara mendadak. Doni injak rem penuh, truk berderit, menghentak, debu beterbangan. Dalam hitungan detik, truk itu telah dikepung dari segala sisi. Dari sisi kiri, seseorang meloncat ke atas tangki solar truk dan menghantamkan palu ke kap mesin. Dari kanan, jendela kabin dilempar batu hingga hancur. Doni menunduk cepat, mengambil linggis dan senter kepala. Namun sebelum sempat keluar dari truk, pintu sebelah kiri dibuka paksa, dan 2 pria menariknya turun. Ia dihujani pukulan bertubi-tubi, ke perut, ke punggung, ke wajah. Dunia terasa berputar, tapi Doni tidak menyerah. Dengan kekuatan tersisa, ia mengayunkan linggis ke lutut salah satu penyerangnya. Terdengar suara retakan, pria itu jatuh menjerit. Salah satu anggota geng mencoba menyiramkan bensin dari botol plastik ke arah ban truk. Bakar aja, biar tahu rasa sopir-sopir somong kayak dia, teriaknya. Doni yang sudah tersungkur di tanah mendengar semua itu sambil menahan darah di bibir. Tapi sebelum api dinyalakan, suara klakson truk panjang menggema dari arah belakang. Sebuah truk Fuso datang dari kejauhan, melaju kencang, dan sengaja menyalakan lampu jauh berkedip-kedip. Geng motor panik, 2 di antara mereka kabur duluan. Yang lain berusaha menarik teman-temannya yang masih menyerang. Truk Fuso itu berhenti mendadak tepat di belakang canter Doni. Sopirnya, seorang pria besar berbaju putih lusuh, turun sambil membawa batang besi. Cabut sekarang, bajingan, kalau berani sentuh truk satu ini lagi, kalian bakal ngalamin nasib yang sama kayak dulu. Teriaknya, ternyata pria itu adalah Bang Ucup, sopir legendaris yang pernah nyaris membunuh ketua geng motor lama di Indramayu. Nama yang melegenda, namun menghilang sejak ia digebuki dan kehilangan 2 jarinya. Melihat kemarahan di mata Bang Ucup, geng motor tak mau ambil risiko lebih besar. Mereka pergi satu persatu, meninggalkan Doni yang tergeletak berdarah, dan truknya yang kini penyok di berbagai sisi. Bang Ucup membantu Doni berdiri, membawanya ke kabin Fuso, dan memberi air minum. Gua lihat videomu di grup Was Sopir. Lu gila, nak, tapi lu perlu belajar satu hal, di jalanan ini, keberanian doang nggak cukup. Harus cerdas dan kompak, ucapnya sambil menepuk pundak Doni. Doni hanya bisa mengangguk sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuh. Di matanya kini bukan hanya kilat dendam, tapi juga bara tekad. Ia tak akan menyerah. Malam itu, di dalam kabin truk Fuso yang hangat, 2 generasi sopir, yang satu legenda lama, yang satu calon legenda baru, bersepakat dalam diam bahwa perang ini belum selesai.
bahwa Pantura akan berubah, meski harus dibayar dengan darah, luka, dan nyawa. Dan di kejauhan, dalam gelap yang makin pekat, Bagas Kromo menyaksikan semuanya dari balik kaca spion motor sportnya. Ia menyeringai, "Kalian pikir itu serangan pertama? Itu baru salam pembuka." Malam itu udara di sepanjang jalur Pantura begitu dingin, tapi dalam dada Doni panas membara. Luka-lukanya masih perih, namun semangatnya tak pernah surut. Ia duduk bersila di pinggir truk canter hitam yang sudah diperbaiki seadanya, memejamkan mata dan mulai mengulang gerakan silat warisan kakeknya, aliran sapu angin. Di dalam keheningan, napasnya berirama, tubuhnya bergerak halus meski terluka, membayangkan bagaimana menghadapi para geng motor yang terus mengintainya. Tiba-tiba, suara deru motor mengagetkan malam. Doni langsung membuka mata dan berdiri, tangannya menggenggam erat linggis tua yang selalu dibawanya. Dari kejauhan, muncul 5 motor besar, yang kali ini lebih waspada dan terorganisir. Tapi Doni tidak mundur. Ia tahu, ini bukan sekadar perkelahian biasa, ini tentang harga diri dan keberanian seorang sopir kecil yang menolak tunduk pada preman. Motor-motor itu berhenti membentuk lingkaran. Seorang pria bertato tengkorak di lengannya, mengenakan jaket kulit robek, maju. Ia menantang Doni dengan suara serak, "Kau yang bikin kami malu di jalan, Goseng. Malam ini kami hancurkan kau dan truk hitammu." Tapi Doni hanya menatap dalam, lalu dengan gerakan cepat dan presisi, ia melompat menyerang. Tangannya bergerak seperti angin, menyerang titik-titik lemah lawan dengan teknik sapuan kaki dan pukulan halus tapi mematikan. Doni berhasil menjatuhkan 2 anggota geng motor dalam hitungan menit. Satu pria mencoba menyerangnya dari belakang dengan batang besi, tapi Doni berhasil menghindar dan mendaratkan pukulan keras ke tulang rusuk lawan. Suara benturan dan jeritan menggema, membuat geng yang tersisa mulai mundur sedikit demi sedikit. Namun, Bagas Kromo yang menonton dari jauh tersenyum dingin. Ia tahu pertarungan ini baru awal dari pertempuran panjang. Seketika, dari kegelapan, 3 motor tambahan muncul, menambah jumlah lawan menjadi 8. Doni tak gentar, ia menggenggam linggis, menggunakan lingkungan sekitarnya, batang pohon, batu kecil, dan medan jalan yang licin, untuk mengimbangi kekuatan jumlah lawan. Serangan baliknya brutal dan cepat, memaksa geng motor kocar-kacir. Beberapa terjatuh dan ada yang terluka parah, bahkan seorang dari mereka patah lengan saat terpeleset. Saat keadaan mulai terkendali, Doni mendengar suara sirene yang mendekat. Motor-motor geng motor berhamburan meninggalkan lokasi pertempuran, menyisakan kerusakan dan aroma darah yang pekat. Doni berdiri di tengah jalan, napas terengah-engah, tubuh penuh luka, tapi matanya bersinar penuh kemenangan. Ia sadar, malam itu ia telah menunjukkan bahwa keberanian tanpa ilmu tak akan bertahan, dan ilmu tanpa keberanian pun sia-sia. Namun kemenangan itu membawa konsekuensi berat. Dalam bayang-bayang malam, sosok gelap merekam peristiwa itu dengan kamera tersembunyi, siap mengirimkan rekaman tersebut ke Bagas Kromo. Pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai, dan Doni harus mempersiapkan diri lebih dari sebelumnya. Jalan Pantura kini menjadi medan laga antara keberanian seorang sopir muda dan kekejaman geng motor yang tak kenal ampun. Kemarahan Bagas Kromo membara seperti bara api yang tak bisa dipadamkan. Di sebuah gudang tua yang remang-remang, ia duduk di kursi besi, wajahnya penuh luka lebam hasil bentrokan terakhir dengan Doni. Tangannya menggenggam erat ponsel, menatap video rekaman perkelahian Doni yang baru saja diterimanya dari mata-mata geng. Senyum dingin terukir di bibirnya. "Kau kira bisa mengalahkan aku, nak?" geramnya. Dengan suara berat, Bagas memerintahkan anak buahnya mengumpulkan semua pasukan. Mereka yang tersisa dari pertempuran malam lalu harus berkumpul penuh kekuatan. Kali ini, serangan mereka tidak hanya akan mengincar Doni, tapi juga truknya, muatan cabai, dan siapapun yang berani mendukungnya. Strategi baru pun disiapkan, bukan lagi pertarungan fisik biasa, tapi serangan terorganisir penuh tipu daya dan kekerasan. Dalam rapat gelap itu, Bagas mengumumkan rencana pembalasan yang sudah lama ia rancang. Ia memerintahkan para anak buahnya untuk menyergap Doni di tempat istirahat dan memusnahkan truk canternya. "Buat semua sopir yang ikut membela Goseng kapok, kita hancurkan mereka semua," ancam Bagas dengan mata yang memancarkan kebencian mendalam. Para anggota geng mengangguk penuh semangat, siap melaksanakan perintah brutal itu. Sementara itu, Doni yang masih merasakan nyeri di sekujur tubuhnya, mulai merasakan getaran ketegangan yang kian membesar. Ia tahu,
dendam Bagas bukanlah ancaman kosong. Namun, ia juga tak bisa mundur. Ia semakin sadar bahwa perjuangannya ini bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi juga demi sopir-sopir lain yang terus-menerus menjadi korban pemerasan. Malam itu, Doni mengasah kembali jurus sapu anginnya, mempersiapkan diri menghadapi badai yang semakin mengamuk. Di sebuah sudut kota Cirebon, para sopir yang sebelumnya diam dan takut kini mulai bangkit. Terinspirasi oleh keberanian Doni, mereka membentuk komunitas kecil untuk saling melindungi. Kabar mengenai serangan yang akan datang pun mulai tersebar. Doni berusaha mengingatkan mereka untuk tetap waspada, karena lawan yang mereka hadapi bukan hanya brutal, tapi juga licik dan penuh tipu muslihat. Kegelapan malam yang menutupi jalur Pantura berubah menjadi saksi bisu akan pertarungan yang semakin ganas. Di balik bayang-bayang, Bagas Kromo dan anak buahnya merencanakan setiap langkah dengan detail, menunggu waktu yang tepat untuk menghantam dengan kekuatan penuh. Doni, meski terluka, bertekad membalas dan melindungi apa yang ia miliki, harga diri, keluarga, dan harapan banyak sopir yang mulai bersatu. Dalam diam, Doni menatap keluar jendela truknya. Matanya yang lelah namun penuh tekad menatap jauh ke depan, menunggu hari di mana pertempuran ini berakhir. Ia tahu, apapun yang terjadi, jalur Pantura tak akan pernah sama lagi. Dan namanya, Doni Goseng, akan selalu terukir dalam sejarah sebagai sopir yang berani melawan kegelapan jalanan. Senja mulai merangkak turun saat Doni menyalakan mesin canter hitamnya. Rasa sakit di tubuhnya masih terasa, namun tekadnya jauh lebih kuat dari luka-luka yang menggerogoti fisiknya. Setelah menerima pesan dari para sopir yang tergabung dalam komunitas kecil, ia tahu saatnya sudah tiba untuk bertindak. Kali ini, Doni tak akan melawan sendirian, mereka akan bersekutu dan memanfaatkan taktik baru untuk menghadapi geng setan roda 2. Di sebuah gudang tua dekat pinggir kota Cirebon, Doni dan beberapa sopir lainnya berkumpul. Mereka memodifikasi truk-truk mereka dengan tambahan besi pelindung, kamera tersembunyi, dan senjata sederhana seperti pentungan dan linggis. Bang Ucup hadir membawa pengalaman bertahun-tahun di jalanan, memberi arahan soal strategi perang jalanan. Kita lawan mereka bukan cuma dengan kekuatan, tapi dengan kepala dan solidaritas, tegasnya. Malam tiba, dan suasana menjadi mencekam. Doni dan rombongan memasuki jalur rawan yang biasa dijadikan tempat pemalakan geng motor. Tak lama, beberapa motor dengan lampu merah menyala mulai mendekat. Namun kali ini, Doni tidak panik. Ia membuka radio komunikasi yang mereka siapkan, dan dengan suara tegas memberikan instruksi ke seluruh sopir lain untuk bersiap. Mereka membentuk formasi, menutup setiap akses jalan dengan rapi. Geng motor, yang awalnya yakin akan mudah meneror sopir, mulai terkejut melihat persiapan matang ini. Saat mereka mencoba mengurung truk Doni, tiba-tiba satu truk lain menggeber gas dan menabrak motor yang berada di depan, membuat kericuhan. Doni melompat turun, mengayunkan linggis ke salah satu penyerang, sementara sopir lain memukul mundur lawan dengan pentungan. Suara benturan, teriakan, dan deru mesin bergema dalam gelap malam. Serangan balasan ini membuat geng motor kocar-kacir. Beberapa anggota terluka parah, dan ada yang terpaksa menyerah. Namun Bagas Kromo yang memimpin serangan itu tak terima dipermalukan. Ia mengarahkan anak buahnya mundur sementara dan menyusun rencana baru. Ini bukan akhir, tapi baru permulaan, gumamnya penuh kebencian. Doni berdiri di tengah jalan, napasnya terengah, tubuh penuh luka. Tapi di matanya terpancar kemenangan. Solidaritas yang ia bangun mulai menunjukkan hasil. Para sopir kecil yang sebelumnya pasrah kini berani melawan bersama. Ia tahu, jalan yang mereka tempuh masih berat, penuh darah dan air mata, tapi mereka telah memulai perubahan. Di balik kegelapan, suara radio komunikasi bergetar, menyatukan para sopir dalam satu suara, Pantura milik kami. Tak akan kami biarkan dikuasai preman. Doni tersenyum, menatap langit yang mulai gelap. Perjuangan mereka belum usai, tapi untuk pertama kalinya, harapan bersinar di jalur maut itu. Matahari pagi menembus kabut tipis di sepanjang jalur Pantura, tapi suasana tak lagi suram seperti dulu. Kabar tentang keberanian Doni dan komunitas sopir yang berani melawan geng setan roda 2 mulai menyebar bak api di padang kering. Di warung kopi pinggir jalan, para sopir berkumpul, membicarakan aksi-aksi pemberontakan yang mulai mengguncang dunia preman. Mereka tak lagi takut, melainkan terinspirasi dan termotivasi untuk bersatu. Doni duduk di antara mereka,
menerima hormat dan sapaan dari sopir-sopir yang baru pertama kali berani angkat suara. Setiap cerita yang mereka bagi menambah semangatnya. Ia tahu, perjuangan ini bukan hanya soal dirinya, tapi tentang ribuan nyawa yang selama ini tertindas dan terdiam karena takut. Kini, suara-suara itu mulai bangkit, saling menguatkan dan membentuk gelombang perlawanan yang semakin besar. Di sisi lain, Bagas Kromo merasa tekanan semakin berat. Informasi tentang komunitas sopir yang terus bertambah membuatnya geram. Ia tahu semakin banyak sopir yang bersatu, semakin sulit bagi gengnya untuk menguasai jalur Pantura. Ia mulai memikirkan cara-cara licik, termasuk menyusupkan mata-mata ke dalam komunitas sopir, menyebarkan ketakutan lewat ancaman-ancaman tersembunyi, dan memanfaatkan oknum aparat yang korup untuk menghalangi pergerakan Doni dan teman-temannya. Namun Doni tidak gentar. Dengan bantuan Bang Ucup dan beberapa sopir senior, mereka mulai membangun jaringan komunikasi yang lebih baik. Radio komunikasi disebar ke seluruh komunitas sopir, jalur-jalur alternatif mulai dikenalkan, dan sistem pengamanan bersama pun dibentuk. Mereka saling mengingatkan dan menjaga, memastikan setiap truk yang melintas tak lagi berjalan sendirian di jalur maut. Suatu malam, Doni mendapat kabar bahwa salah satu sopir yang baru bergabung, Pak Raji, diserang habis-habisan oleh geng motor saat melewati jalur Cirebon. Luka-lukanya parah, tapi Pak Raji bertahan. Kejadian itu membuat komunitas semakin solid, bertekad memperkuat pertahanan dan melawan segala bentuk intimidasi. Doni pun mengunjungi Pak Raji di rumah sakit, memberi semangat dan berjanji tidak akan membiarkan kejadian itu terulang. Berita tentang pemberontakan sopir ini mulai menarik perhatian media lokal dan pemerintah setempat. Tekanan terhadap geng setan roda 2 meningkat. Aparat yang dulu abai mulai bergerak, melakukan patroli rutin dan menangkap beberapa anggota geng. Namun, Doni tahu bahwa ini hanya permulaan. Mereka harus terus waspada, karena musuh yang mereka hadapi bukan hanya fisik, tapi juga jaringan kriminal yang licik. Dalam hati, Doni merasa bangga melihat perubahan kecil yang terjadi. Dari seorang sopir muda yang awalnya hanya ingin menyelesaikan pekerjaan, kini ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi banyak orang. Ia tahu jalan masih panjang dan berbahaya, tapi suara sopir yang bangkit ini tak akan mudah padam. Pantura, jalur maut yang dulu milik preman, perlahan berubah menjadi medan perjuangan penuh keberanian. Malam itu, Doni menatap bintang di langit yang bersinar terang. Ia berdoa agar perjuangan mereka membawa damai bagi semua sopir dan keluarganya. Bahwa suatu hari nanti, tak ada lagi sopir yang harus berjuang sendirian melawan kegelapan. Dan bahwa keberanian kecilnya telah menyalakan api yang tak akan pernah padam. Malam menyelimuti jalur Pantura dengan kelam yang pekat. Doni dan rombongan sopir baru saja selesai patroli rutin, suasana penuh kewaspadaan masih melekat di tubuh mereka. Pesan dari salah satu anggota komunitas tiba-tiba masuk lewat radio komunikasi, memperingatkan adanya pergerakan mencurigakan di tikungan sekitar Desa Pangenan. Doni segera memimpin rombongan memeriksa lokasi, namun suasana makin mencekam ketika ia melihat jalan yang biasanya mulus kini penuh dengan potongan kayu tajam dan ranjau paku. Tanpa diduga, dari balik gelap muncul beberapa motor geng setan roda 2, lengkap dengan senjata dan alat-alat tajam. Doni sadar bahwa ini bukan sekadar serangan biasa, melainkan jebakan yang dirancang rapi untuk menjebak dan memporak-porandakan komunitas sopir yang mulai berani menantang mereka. Ia segera memberi kode melalui radio kepada rekan-rekannya untuk mundur dan menghindari bahaya. Tapi tidak semua sopir bisa segera menghindar. Satu truk kecil terperosok ke ranjau paku, ban bocor dan tak bisa bergerak. Situasi berubah menjadi panik. Geng motor bergerak cepat mengepung truk yang terjebak itu, meneriakkan ancaman dan mencoba memaksa sopir keluar. Doni dan beberapa sopir lain berusaha mendekat untuk memberikan bantuan, tapi mereka harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam sergapan yang lebih buruk. Perkelahian kecil pun pecah, dentuman batu dan besi saling beradu. Doni mengayunkan linggisnya dengan cekatan, melindungi sopir muda yang terpojok. Namun, musuh kali ini lebih terorganisir dan brutal. Salah satu anggota geng melontarkan bom molotov ke arah truk yang sedang terjebak, menyebabkan kobaran api mulai membakar ban dan kabin. Suasana menjadi semakin panas dan berbahaya. Doni dengan sigap mengangkat selang air dari salah satu truk dan mulai memadamkan api dengan bantuan sopir lain. Teriakan dan suara siraman air bersatu dalam kegaduhan malam itu. Ketika api berhasil dipadamkan, Doni menyadari bahwa jebakan ini bukan hanya soal kekerasan fisik,
tapi juga upaya mematahkan semangat mereka dengan cara paling kejam. Ia menatap wajah-wajah rekan-rekannya yang kelelahan dan luka-luka. Kita harus lebih pintar lagi. Ini bukan hanya perang fisik, tapi perang strategi, katanya tegas. Pesan itu langsung diresapi oleh seluruh anggota komunitas. Di sudut lain, Bagas Kromo tersenyum puas melihat kekacauan dari jauh. Rencana jebakan itu berhasil membuat ketakutan dan keraguan merayap di hati para sopir. Tapi ia tahu, Doni adalah lawan yang berbeda. Ia harus merancang langkah yang lebih licik dan mematikan. Perang ini baru mulai, dan aku akan pastikan Doni dan teman-temannya tak pernah tidur nyenyak lagi, gumamnya penuh kebencian. Doni yang berdiri di tengah puing dan sisa api menatap langit malam. Walau lelah dan penuh luka, ia tak membiarkan rasa takut menguasainya. Api semangat dalam dirinya semakin membara, berjanji akan membalas setiap tetes darah yang tumpah dan memastikan jalur Pantura bebas dari cengkeraman preman. Ini bukan sekadar pertarungan untuk dirinya, tapi untuk masa depan semua sopir yang berani bermimpi hidup tanpa takut. Pagi yang dingin menyelimuti jalur Pantura saat Doni mengumpulkan komunitas sopir di sebuah gudang tua di pinggir kota. Luka-luka akibat jebakan malam sebelumnya masih terasa perih, tapi tekad mereka membara lebih kuat dari sebelumnya. Dengan peta kasar dan alat komunikasi yang baru dipasang, Doni mulai menjelaskan rencana baru yang matang dan penuh strategi untuk menghadapi serangan geng motor yang kian brutal. Kita harus lebih terorganisir, bukan hanya bertarung dengan otot tapi juga dengan kepala, kata Doni tegas sambil menunjuk titik-titik rawan di peta. Ia membagi komunitas menjadi beberapa kelompok kecil yang saling berkoordinasi lewat radio, memastikan setiap jalur rawan terjaga dan setiap sopir mendapat dukungan bila diserang. Strategi pengamanan berlapis itu dirancang agar tak ada yang berjalan sendirian dan setiap serangan dapat dilawan secara cepat dan terkoordinasi. Bang Ucup mengangguk setuju, menambahkan pengalaman bertahun-tahunnya di medan perang jalanan. Kita juga harus manfaatkan kamera pengawas dan CCTV dari masyarakat sekitar. Informasi itu penting buat kita tahu gerak-gerik musuh sebelum mereka menyerang, ujarnya. Doni pun menghubungi beberapa pemilik warung dan warga yang peduli untuk membantu memberikan informasi dan menyiapkan tanda bahaya. Beberapa sopir muda yang sempat ragu mulai menunjukkan semangat baru. Mereka belajar bagaimana menggunakan alat komunikasi, memahami formasi pertahanan, dan bahkan mempelajari teknik bela diri sederhana dari Doni. Komunitas yang dulu terpecah kini berubah menjadi barisan kuat, siap menghadapi segala ancaman di jalanan yang telah lama menjadi wilayah kekuasaan geng motor. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan latihan dan patroli bersama. Doni dan Bang Ucup menjadi mentor, mengajari taktik bertahan dan menyerang secara cepat dan efisien. Mereka juga membagikan cerita pengalaman pahit dan kemenangan kecil yang semakin menyatukan semua sopir dalam satu tujuan, mengusir preman dan memastikan jalan Pantura aman bagi siapa saja yang melintas. Namun, di balik kesibukan itu, Doni tak melupakan satu hal penting, melindungi muatan cabai yang bernilai tinggi. Ia memastikan setiap truk dilengkapi dengan pengaman tambahan dan rute perjalanan yang berbeda-beda agar tak mudah diprediksi. Kemenangan bukan hanya soal pertempuran fisik, tapi juga keberhasilan mengantar barang dengan selamat. Pada suatu malam, Doni menerima pesan dari mata-mata komunitas yang mengabarkan rencana serangan besar dari Bagas Kromo dan gengnya. Doni menatap peta dan berbisik, mereka datang, tapi kita sudah siap. Dengan penuh keyakinan, ia mengajak semua sopir bersiap menghadapi badai yang lebih besar. Perjuangan belum selesai, tapi langkah mereka kini lebih mantap, penuh strategi dan solidaritas. Dalam hati, Doni tahu bahwa kemenangan bukan hanya milik mereka yang kuat secara fisik, tapi juga mereka yang mampu bertahan dengan kecerdasan dan kebersamaan. Jalur Pantura yang selama ini menjadi medan perang akan segera berubah menjadi simbol keberanian dan harapan. Dan di sana, namanya akan tetap dikenang sebagai pemimpin yang tak pernah menyerah. Malam itu jalur Pantura berubah menjadi medan pertempuran yang mencekam. Doni dan komunitas sopir yang sudah berlatih dengan tekun bersiap di pos-pos pengamanan yang tersebar di sepanjang jalur rawan. Lampu sorot dan kamera pengawas yang dipasang warga berkelap-kelip, mengawasi setiap gerak-gerik gelap yang mencurigakan. Rasa tegang menyelimuti udara malam, tapi semangat juang mereka tetap membara, siap menghadapi serangan besar yang dirancang oleh Bagas Kromo. Tiba-tiba, dari kegelapan, puluhan motor geng setan roda 2 meluncur dengan kecepatan penuh. Mereka datang dalam formasi rapi, membawa senjata tajam,
pentungan, bahkan botol molotov. Namun kali ini, Doni dan teman-temannya sudah siap. Dengan komando lewat radio, truk-truk berjaga bergerak secara bersamaan, membentuk barikade tak terpecahkan di sepanjang jalan. Setiap serangan yang dilancarkan geng motor disambut dengan perlawanan terkoordinasi yang mematikan. Perkelahian sengit meledak di beberapa titik. Doni memimpin serangan di depan, menggunakan jurus sapu angin yang telah dipelajarinya, menghalau para penyerang dengan cekatan. Bam Ucup mengawal sisi lain, memanfaatkan pengalaman panjangnya untuk mengecoh dan menjebak lawan. Para sopir muda juga menunjukkan keberanian dan kemampuan yang makin terasa. Tidak ada yang mundur, mereka saling melindungi dan menyerang dalam sinkronisasi yang sempurna. Geng motor mulai kehilangan kendali. Banyak anggota mereka terjatuh, terluka, bahkan tertangkap. Tapi Bagas Kromo, yang berada di belakang, tidak tinggal diam. Ia memerintahkan pasukan cadangan untuk mencoba menyusup melalui jalur samping yang belum diamankan. Namun, komunitas sopir juga sudah menyiapkan pengawasan ekstra di jalur tersebut, membuat percobaan penyusupan itu gagal dan para penyusup terpaksa mundur. Pertempuran yang berlangsung selama berjam-jam itu akhirnya berakhir dengan kemenangan besar bagi komunitas sopir. Jalan yang selama ini penuh ketakutan dan kekerasan perlahan mulai terbebas dari cengkeraman geng motor. Doni dan rekan-rekannya berdiri lelah tapi bangga, menyadari bahwa solidaritas dan strategi yang matang mampu mengalahkan kekuatan brutal sekalipun. Namun, di balik kemenangan itu, Doni tahu ini bukan akhir. Bagas Kromo akan mencari cara lain untuk membalas dendam. Tapi kini, komunitas sopir sudah lebih kuat dan siap menghadapi apapun yang datang. Mereka telah menanamkan rasa percaya diri dan keberanian yang akan terus tumbuh di sepanjang jalur Pantura. Doni menatap langit malam yang mulai cerah, berharap agar perjuangan mereka bisa membawa perubahan nyata. Ia berjanji akan terus memperjuangkan keselamatan para sopir dan keadilan di jalanan yang telah lama terabaikan. Dan bersama komunitasnya, ia siap menjadi perisai bagi mereka yang tak mampu melawan. Gelap malam menyelimuti kota Cirebon, namun di balik tirai kegelapan itu, Bagas Kromo duduk menghadap meja kayu usang di sebuah gudang tersembunyi. Matanya yang merah penuh dendam menatap tajam ke arah foto-foto Doni dan komunitas sopir yang tersebar di hadapannya. Kekalahan yang mereka alami dalam serangan terakhir masih membekas, tapi Bagas tahu, kekalahan bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sebuah balas dendam yang lebih licik dan mematikan. Dengan suara serak dan penuh tekad, Bagas memerintahkan anak buahnya untuk mengintensifkan pengintaian dan menyusup ke dalam komunitas sopir. Ia tak ingin lagi bertarung secara frontal yang selalu merugikan mereka. Kali ini, ia merencanakan serangan dari dalam, mengadu domba, menyebar isu, dan memanfaatkan titik lemah yang ada di antara sopir. Kalau mereka bersatu, kita hancurkan persatuan itu, gumamnya sambil menyalakan rokok. Di sisi lain, beberapa mata-mata geng mulai berbaur dengan sopir baru dan anggota komunitas yang belum sepenuhnya percaya. Mereka menyebarkan rumor dan fitnah, menebar benih ketidakpercayaan yang perlahan membuat beberapa sopir ragu dan mulai menarik diri. Doni yang mengetahui hal ini merasa terpukul. Ia menyadari bahwa musuh kali ini bukan hanya mengandalkan kekerasan fisik, tapi juga tipu daya dan perang psikologis. Sementara itu, di sebuah warung kecil, Doni berkumpul bersama beberapa anggota inti komunitas. Mereka membahas perubahan situasi yang mengkhawatirkan ini. Kita harus tetap solid, jangan biarkan mereka memecah belah kita, ujar Doni dengan suara berat. Ia mengingatkan pentingnya komunikasi terbuka dan saling percaya di antara mereka, agar tidak mudah terprovokasi dan terjebak dalam permainan licik geng motor. Bagas juga mulai mengatur serangan lanjutan yang lebih terorganisir. Ia berencana melakukan sabotase muatan, merusak truk, dan menyerang keluarga sopir sebagai bentuk tekanan psikologis yang lebih dalam. Ia yakin dengan strategi baru ini, Doni dan komunitasnya akan terpecah dan lemah. Tapi Doni dan kawan-kawan tak tinggal diam. Mereka mulai membentuk sistem pengawasan internal, memverifikasi setiap informasi, dan menjaga hubungan erat antar anggota. Ketegangan semakin meningkat ketika Doni menerima laporan bahwa salah satu sopir terdekatnya telah menghilang secara misterius setelah mendapat ancaman. Hal ini mengguncang komunitas, tapi juga menguatkan tekad mereka untuk tidak gentar. Doni menyadari bahwa di balik kegelapan ini, hanya mereka yang berani berdiri tegak yang akan mampu melewati badai. Di ujung malam, Doni berdiri di depan truk canter hitamnya, menatap jauh ke jalanan yang sunyi.
Dalam hati, ia berjanji akan melindungi setiap anggota komunitasnya, melawan tipu daya dan kekerasan, sampai jalur Pantura benar-benar bebas dari bayangan kegelapan. Ia tahu, perang ini belum selesai, tapi dengan keberanian dan persatuan, mereka akan menang. Suasana komunitas sopir yang sebelumnya penuh semangat kini mulai terguncang. Beberapa anggota yang dulu solid mulai menunjukkan sikap ragu dan dingin. Doni menerima kabar buruk dari Bang Ucup, bahwa ada anggota yang terlihat sering berkomunikasi dengan geng setan roda 2 secara rahasia. Kecurigaan mulai tumbuh, dan suasana hati para sopir berubah menjadi waspada sekaligus ketakutan. Pengkhianatan di tengah jalan adalah ancaman terbesar bagi perjuangan mereka. Doni memanggil rapat tertutup di gudang tua tempat mereka biasa berkumpul. Semua anggota inti hadir dengan wajah tegang. Ia menegaskan bahwa komunitas ini hanya bisa bertahan jika tetap bersatu dan saling percaya. Namun, dengan berat hati, Doni meminta izin untuk melakukan penyelidikan diam-diam. Kita harus tahu siapa yang bermain di belakang kita. Kalau tidak, kita akan hancur dari dalam, ucapnya penuh kesungguhan. Beberapa malam kemudian, Doni dan Bang Ucup menyelinap ke sebuah tempat tersembunyi di pinggir kota, di mana mereka mendengar kabar bahwa ada pertemuan rahasia antara seorang anggota komunitas dan anak buah Bagas Krongo. Dengan hati-hati, mereka mengintai dan merekam percakapan yang memperlihatkan rencana pengkhianatan besar-besaran. Sopir yang selama ini dianggap teman ternyata menjual informasi penting ke geng motor, termasuk jadwal patroli dan titik lemah komunitas. Pengkhianatan itu membuat Doni terpukul berat. Ia merasa dikhianati oleh orang yang selama ini dianggap keluarga. Namun, ia tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya. Dengan kepala dingin, Doni mengumpulkan bukti dan mulai menyusun strategi menghadapi pengkhianat tersebut. Ia tahu, jika tidak segera diatasi, pengkhianatan ini bisa meruntuhkan seluruh perjuangan mereka. Saat komunitas menggelar pertemuan berikutnya, Doni secara terbuka mengungkapkan adanya pengkhianatan. Beberapa anggota terkejut dan merasa kecewa, tapi mayoritas tetap memilih untuk bersatu dan melindungi komunitas. Sopir yang berkhianat akhirnya dihadapkan pada keputusan berat. Ia menyesali perbuatannya, tapi konsekuensi harus diterima demi menjaga keselamatan banyak orang. Pengkhianatan ini menjadi titik balik bagi komunitas. Mereka semakin waspada dan memperketat sistem keamanan internal. Doni juga menguatkan hubungan dengan warga sekitar dan aparat setempat yang mendukung perjuangan mereka. Solidaritas dan kepercayaan mulai dibangun kembali, meskipun bekas luka pengkhianatan masih terasa dalam hati banyak anggota. Dalam keheningan malam, Doni berdiri di atas truk canter hitamnya, menatap jauh ke arah jalur Pantura yang masih penuh bahaya. Ia sadar, perang melawan geng motor bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga ketahanan hati dan kepercayaan. Dengan tekad baru, ia bersumpah akan melindungi komunitasnya dari segala ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Malam itu, langit Pantura kembali kelam, menyatu dengan kemarahan yang menggelora dalam dada Doni. Pengkhianatan yang terjadi telah membakar semangatnya menjadi api pembalasan yang membara. Ia memanggil seluruh anggota komunitas untuk berkumpul di gudang tua yang kini terasa seperti benteng terakhir mereka. Dengan suara lantang dan tatapan penuh tekad, Doni mengumumkan bahwa saatnya membalas semua luka dan penghinaan yang telah mereka terima. Persiapan pun dimulai dengan cepat. Truk-truk yang sudah dimodifikasi disiapkan dengan perlengkapan tambahan, termasuk alat komunikasi yang lebih canggih dan senjata darurat. Bang Ucup, yang sudah menjadi mentor sekaligus ayah bagi para sopir muda, memberikan instruksi keras mengenai taktik dan koordinasi serangan. Mereka tidak hanya akan bertarung, tapi juga mengatur strategi yang cermat agar serangan ini menghantam musuh dengan tepat dan mematikan. Doni memimpin tim utama yang akan menyerang markas geng setan roda 2 di pinggiran kota Cirebon. Dengan bantuan informasi dari mata-mata terpercaya, mereka menyusup di malam gelap, menghindari patroli aparat yang bisa jadi juga telah disuap geng motor. Hati-hati dan penuh waspada, mereka bergerak pelan, merangkak dalam bayang-bayang, menyiapkan kejutan yang tak pernah terduga bagi musuh. Ketika serangan dimulai, kekacauan pecah di markas geng motor. Doni dan timnya menyerbu dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa. Suara benturan, teriakan marah, dan ledakan kecil memenuhi udara malam. Banyak anggota geng motor yang terkejut dan tak sempat bertahan. Truk-truk komunitas menjadi alat penghancur yang membawa kehancuran pada sarang musuh yang selama ini merajalela. Namun, pertempuran tidak berjalan tanpa risiko.
Bang Ucup terluka parah saat melindungi Doni dari serangan mendadak. Doni harus menghadapi pilihan sulit, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mentor dan sahabat yang telah membimbingnya. Dengan segenap tenaga dan keberanian, Doni membawa Bang Ucup keluar dari lokasi, sementara yang lain terus berjuang menguasai medan. Serangan yang terorganisir ini menghancurkan sebagian besar kekuatan geng motor. Bagas Kromo yang melihat keruntuhan markasnya marah besar, tapi kini ia mulai menyadari bahwa perang ini bukan hanya soal kekuatan brutal, melainkan juga keberanian dan solidaritas yang tak mudah dipatahkan. Kemenangan Doni dan komunitasnya menjadi titik balik yang menentukan dalam perjuangan panjang mereka. Setelah pertempuran, suasana di komunitas sopir kembali hangat meskipun luka dan kelelahan masih menghantui. Doni merawat Bang Ucup dengan penuh kasih, menyadari betapa besar arti persahabatan dan pengorbanan. Api pembalasan yang membara kini berubah menjadi harapan baru, menyulut semangat untuk membangun jalur pantura yang aman dan bebas dari cengkeraman preman. Malam itu, Doni menatap langit yang mulai cerah, berjanji bahwa ia dan komunitasnya akan terus berjuang tanpa henti. Mereka bukan hanya sekadar sopir truk, tapi pejuang yang siap menghadapi segala rintangan demi masa depan yang lebih baik. Dan nama Doni Goseng akan terus dikenang sebagai simbol keberanian di jalanan Pantura. Matahari pagi menyinari jalanan Pantura yang kini mulai tenang, namun hati Doni dan komunitasnya masih bergejolak. Kemenangan atas geng setan roda 2 membawa kelegaan, tapi juga luka yang dalam. Bang Ucup, sosok yang selama ini menjadi mentor dan pelindung mereka, masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Perjuangannya untuk sembuh menjadi beban sekaligus motivasi bagi seluruh anggota komunitas. Doni berjalan di pinggir jalan, menatap truk canter hitamnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, keberhasilan mereka melawan preman bukan tanpa harga. Beberapa teman dekat telah gugur, dan banyak yang terluka parah. Mereka telah memenangkan pertempuran, tapi perang melawan ketidakadilan dan kekerasan masih jauh dari selesai. Hati Doni terasa berat, menyadari bahwa setiap kemenangan membawa pengorbanan yang tak ternilai. Di tengah suasana pilu itu, komunitas sopir mulai mengatur ulang barisan dan memulihkan semangat. Doni mengadakan pertemuan untuk mengenang para korban dan menguatkan tekad bersama. Mereka yang telah pergi, akan selalu hidup dalam perjuangan kita, ujarnya dengan suara penuh haru. Kata-kata itu menyatukan kembali hati para sopir yang hampir terpecah oleh duka dan rasa takut. Namun, ancaman masih mengintai. Bagas Kromo yang kalah bukan berarti menyerah. Dari balik jeruji besi, ia terus merancang strategi baru dengan kekuatan sisa gengnya. Doni mendapat kabar bahwa kelompok preman lain mulai mengambil peluang untuk mengisi kekosongan kekuasaan di jalur Pantura. Perang melawan kegelapan pun berubah menjadi pertarungan multi arah yang lebih rumit dan berbahaya. Doni sadar bahwa perjuangan kali ini butuh lebih dari sekadar keberanian. Ia mulai membangun hubungan dengan aparat kepolisian yang tulus ingin membantu dan pemerintah daerah. Bersama komunitas sopir, mereka berupaya menciptakan sistem keamanan terpadu, agar tidak ada lagi sopir yang harus berjuang sendirian di jalanan. Langkah ini menjadi babak baru dalam perlawanan mereka. Walau duka masih menyelimuti, Doni merasa bangga melihat bagaimana komunitas yang dulu kecil kini berubah menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Solidaritas dan kebersamaan yang terjalin membuat mereka mampu menghadapi badai terberat. Ia yakin, dengan semangat ini, Jalan Pantura akan menjadi tempat yang lebih aman bagi semua sopir dan pengendara. Di malam yang sunyi, Doni berdiri di atas truk hitamnya, menatap bintang-bintang yang berkelip. Ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal mengalahkan musuh, tapi juga mempertahankan harapan dan semangat hidup. Dengan tekad bulat, ia berjanji akan terus melangkah maju, membawa komunitasnya menuju masa depan yang lebih cerah. Pagi yang cerah membawa harapan baru di sepanjang jalur Pantura. Doni berdiri di depan truk canter hitamnya, menyaksikan komunitas sopir yang dulu rapuh kini berubah menjadi kekuatan yang kokoh dan bersatu. Jalanan yang dulu penuh ketakutan kini mulai ramai dengan aktivitas yang damai, hasil perjuangan panjang dan darah yang tumpah. Semangat kebersamaan menjadi fondasi baru yang tak tergoyahkan. Komunitas sopir telah membangun pos-pos keamanan di titik-titik rawan, bekerja sama erat dengan aparat kepolisian dan warga setempat. Setiap truk yang melintas tak lagi merasa takut, karena mereka tahu ada perlindungan dan solidaritas yang siap membantu. Doni menjadi sosok panutan, bukan hanya sebagai sopir berani, tapi juga sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh empati. Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung juga mulai berdampak positif.
Rute-rute alternatif dibuka, fasilitas peristirahatan diperbaiki, dan pengawasan jalur diperketat. Doni aktif berperan dalam konsultasi komunitas dengan pihak berwenang, memastikan suara para sopir didengar dan kebutuhan mereka terpenuhi. Ini bukan sekadar kemenangan melawan preman, tapi transformasi sosial yang membawa perubahan nyata. Malam hari, di sebuah pertemuan komunitas, Doni berbicara dengan penuh semangat tentang masa depan. Kita sudah lewati banyak badai, tapi sekarang saatnya kita membangun, bukan hanya bertahan. Bersama, kita bisa membuat jalur Pantura menjadi contoh bagi seluruh Indonesia, katanya disambut tepuk tangan hangat dari anggota komunitas. Namun, Doni juga menyadari bahwa tantangan masih ada. Ancaman baru bisa muncul kapan saja jika mereka lengah. Oleh karena itu, komunitas terus mengembangkan sistem keamanan dan pelatihan bagi para sopir muda. Mereka menanamkan nilai solidaritas, keberanian, dan kejujuran sebagai warisan yang harus diteruskan ke generasi berikutnya. Di balik semua itu, Doni menyimpan mimpi besar, membangun sekolah dan fasilitas kesehatan di sekitar jalur Pantura untuk mendukung kesejahteraan sopir dan keluarganya. Ia percaya, dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, masa depan para sopir akan lebih cerah dan terhindar dari jerat kejahatan dan kemiskinan. Saat malam semakin larut, Doni duduk di dekat truknya, menatap langit. Penuh bintang, hatinya penuh rasa syukur dan optimisme. Perjalanan panjang telah mengajarkannya bahwa keberanian dan persatuan mampu mengubah nasib dan menciptakan jalan baru menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan langkah mantap, Doni menyalakan mesin canter hitamnya, siap melanjutkan perjalanan. Jalan baru menanti, penuh tantangan sekaligus peluang. Tapi kini, ia tahu ia tidak sendirian, bersama komunitasnya, ia siap menaklukkan masa depan. Bab 17,5 Warisan di atas roda. Suatu sore yang tenang di perbatasan Indramayu Cirebon, Doni menghentikan truk canter hitamnya di sebuah warung kecil yang dulu pernah jadi saksi pertemuan pertama komunitas sopir. Warung itu kini direnovasi menjadi sekretariat kecil tempat koordinasi lintas sopir dilakukan setiap malam. Di dindingnya terpajang foto-foto dokumentasi perjuangan, termasuk foto Bang Ucup yang kini masih dalam masa pemulihan. Doni menatapnya dalam diam, lalu tersenyum pelan, mereka sudah sejauh ini. Meski situasi jalur Pantura jauh lebih aman, Doni belum merasa waktunya berhenti. Hari-harinya kini diisi dengan pelatihan sopir muda, membagikan pengalaman dan membentuk generasi baru yang tidak hanya lihai mengemudi, tapi juga berani melawan ketidakadilan. Ia percaya, perubahan sejati bukan hanya terjadi di jalanan, tapi juga di dalam kepala dan hati para sopir. Doni ingin memastikan bahwa semangat melawan kejahatan tidak mati bersama waktu. Pada sebuah kesempatan, Doni diundang dalam Forum Nasional Transportasi Jalan. Di sana ia berbicara dengan lantang tentang pentingnya perlindungan terhadap sopir truk sebagai garda terdepan distribusi nasional. Suaranya tak lagi hanya didengar di jalur Pantura, tapi mulai menggema ke pusat kekuasaan. Ia bukan lagi sekadar sopir, tapi simbol perlawanan rakyat kecil yang berani bersuara. Namun, luka lama sesekali kembali membayang. Malam itu, saat melewati jalur yang pernah jadi arena pertempuran dengan geng setan roda 2, Doni terdiam. Ia masih bisa mengingat bau asap, suara jeritan, dan darah yang mengalir. Semua itu membekas, tapi bukan untuk disesali. Justru dari luka itulah lahir kekuatan baru yang membentuk siapa dirinya sekarang. Jalan yang pernah gelap itu kini terang karena nyala keberanian banyak orang. Di terminal kecil dekat Kebayoran Baru, tempat muatan cabai terakhir Doni diturunkan, para sopir menyambutnya dengan pelukan dan tawa. Mereka kini bekerja dengan lebih tenang, saling berbagi informasi dan saling jaga. Tak ada lagi bayangan preman bersenjata, tak ada lagi jatah keamanan. Komunitas Doni telah menjadi sistem yang berdiri sendiri, tangguh dan solid. Sebelum berangkat kembali ke Jawa Timur, Doni sempat duduk bersama dua anak muda yang baru menjadi sopir. Mereka kagum pada ceritanya, bertanya bagaimana ia bisa bertahan di masa tergelap. Doni hanya tersenyum dan berkata pelan, "Karena aku tahu, selama aku tidak menyerah, roda ini akan tetap berputar." Kata-kata itu membuat mereka terdiam. Ia telah menjadi legenda hidup, bukan karena kebal, tapi karena tidak gentar. Malam itu, Doni memacu truk canternya melewati jalur yang dulu penuh darah, kini penuh harapan. Angin malam menyapa wajahnya, dan suara mesin truk berpadu dengan detak jantungnya yang tenang. Di kaca spion, ia melihat jejak panjang yang telah ia tinggalkan.
Dan di depannya, terbentang jalan baru yang akan terus ia tempuh, untuk membangun, melindungi, dan mewariskan semangat yang tak bisa dipadamkan. Truk canter hitam itu melaju di antara kelap-kelip lampu jalan Pantura, membawa lebih dari sekadar muatan cabai. Ia membawa cerita, ia membawa warisan, dan selama mesin itu masih menyala, perjuangan Doni Goseng akan terus hidup, menginspirasi generasi di atas roda. Setelah kemenangan komunitas sopir, perhatian publik dan media nasional mulai tertuju pada Doni. Namun, perhatian itu ternyata membawa bahaya baru. Seorang pejabat daerah dari Cirebon mendekatinya dengan tawaran manis, mendirikan organisasi transportasi legal yang dikendalikan langsung oleh pemerintah daerah. Tawaran itu tampak menggiurkan, tapi Doni mencium bau manipulasi. Ia tahu, jika menerima, perjuangannya bisa dibajak untuk kepentingan politik. Sementara itu, beberapa anggota komunitas mulai terpecah pendapat. Ada yang tergoda jabatan, ada pula yang ingin tetap independen. Situasi internal memanas. Doni yang selama ini menjadi simbol kekompakan, kini ditantang untuk menjadi penengah. Ia mengajak semua pihak duduk bersama, mengingatkan bahwa tujuan mereka bukan sekadar status, tapi menjaga jalanan tetap aman dan bebas dari kepentingan gelap. Doni pun memutuskan untuk menolak tawaran tersebut secara terbuka. Penolakannya disiarkan di media lokal dan viral di kalangan sopir. Tapi keputusannya punya konsekuensi berat. Beberapa fasilitas komunitas dibekukan, dan orang-orang bayaran mulai mengintai rumah-rumah sopir. Doni tahu, ini bukan geng motor lagi, ini permainan politik jalanan. Keesokan harinya setelah Doni menolak tawaran pejabat daerah, suasana jalur Pantura kembali berubah mencekam. Truk milik salah satu anggota komunitas ditemukan terbakar di dekat rest area Brebes. Sopirnya selamat, tapi trauma berat. Doni datang ke lokasi dan menyaksikan puing-puing truk yang hangus seperti peringatan perang. Ini bukan kebetulan, ucapnya lirih. Ada yang ingin mengembalikan jalur ini ke masa kelamnya. Serangan demi serangan menyusul dalam tempo singkat. Pos pengawasan komunitas di Losari diserang orang tak dikenal. Ban truk-truk dirusak saat parkir malam. Bahkan, rumah Bang Ucup dilempari batu oleh orang bertopeng. Semua bukti mengarah pada kelompok bayangan yang berafiliasi dengan kekuatan politik lokal yang ingin menjatuhkan Doni. Mereka bukan preman jalanan biasa, mereka lebih terstruktur, lebih rapi, dan lebih berbahaya. Di tengah tekanan, beberapa anggota komunitas mulai goyah. Mereka yang dulu gagah melawan geng motor, kini takut menghadapi kekuasaan yang punya tangan panjang. Doni berdiri di tengah dilema, haruskah ia melawan seperti dulu, atau bertindak lebih diplomatis. Namun, ketika seorang sopir muda dikeroyok hingga koma hanya karena memakai stiker komunitas, Doni tahu, ini sudah melewati batas. Doni kembali mengumpulkan komunitas, kali ini dengan wajah lebih keras dan suara lebih lantang. Kalau kita biarkan mereka, bukan cuma jalanan yang kembali dikuasai, harga diri kita juga diinjak. Serunya, ia membentuk tim reaksi cepat, dari anggota-anggota setia, bersenjata komunikasi, bukti digital, dan jaringan sopir dari kota-kota tetangga. Strategi kali ini bukan hanya perlawanan fisik, tapi juga pertempuran informasi. Mereka menyebar dokumentasi kejadian, meledakkan fakta-fakta penyerangan di media sosial. Dukungan mengalir dari sopir-sopir di luar daerah, bahkan dari beberapa LSM yang peduli dengan hak pekerja jalanan. Tekanan publik mulai tumbuh, dan para pejabat yang sebelumnya mendiamkan kini mulai ketar-ketir. Tapi kekuatan lawan juga belum menyerah, konflik justru makin meluas ke arah personal. Istri seorang sopir diculik sebentar lalu dilepas dengan pesan teror. Hentikan Doni, atau kami ambil semuanya. Pesan itu membuat Doni terpukul. Ia sadar bahwa perjuangan ini telah melampaui batas jalanan, ini menyentuh keluarga, rumah, dan jiwa banyak orang. Tapi justru karena itu, ia tidak bisa mundur. Ia pelan-pelan sadar, bahwa keberaniannya kini bukan lagi hanya untuk komunitas, tapi untuk keadilan yang lebih luas. Dalam keheningan malam, Doni menatap jalan dari balik kaca truk canternya. Kali ini, jalur Pantura kembali berdarah, tapi darah itu bukan hanya tumpahan kekerasan, melainkan juga darah dari pilihan untuk melawan ketidakadilan yang berwajah baru. Ia tahu, langkah selanjutnya harus menentukan. Dan saat ia menyalakan mesin, Doni berkata lirih, kalau mereka kira kita akan berhenti, mereka salah besar. Jalan ini belum selesai. Doni tahu, malam itu bukan malam biasa.
Ia melintasi Pantura dengan hati berat namun dada tegak, menuju titik temu rahasia di perbatasan Karawang. Seorang informan dari dalam kantor pemerintahan, sopir pengangkut logistik yang simpati dengan perjuangannya, mengabarkan bahwa ada pertemuan gelap antara oknum pejabat, sisa jaringan geng motor, dan investor, bayangan yang ingin mengambil alih seluruh jalur distribusi dari Jawa Timur hingga Jakarta. Bukan hanya cabai, tapi semua logistik penting. Jika mereka berhasil, truk-truk kecil akan kembali menjadi korban. Di tempat pertemuan itu, Doni tidak datang sendiri. Ia membawa 2 unit truk canter sebagai penutup, dengan kamera tersembunyi dan alat perekam suara yang sudah dipersiapkan matang. Ia tahu, kali ini tak bisa mengandalkan pentungan atau kekerasan. Ini perang cerdas, menghancurkan musuh dengan membongkar wajah aslinya ke hadapan publik. Sebuah pertaruhan besar, karena jika gagal, ia bisa menghilang selamanya. Pertemuan berlangsung cepat dan kotor. Doni, yang menyamar sebagai perantara komunitas baru, merekam semua percakapan, penyuapan, pengancaman, dan skema pembagian keuntungan kotor. Wajah-wajah pejabat yang dulu tampil sopan di layar televisi kini berubah jadi siluet-siluet rakus yang tak segan menukar darah sopir demi uang. Ketika mereka selesai bicara, Doni tak menunggu lebih lama. Ia dan timnya langsung kabur dari lokasi dengan bukti penuh. Keesokan harinya, rekaman itu muncul di media sosial. Dalam hitungan jam, namanya kembali mengguncang. Publik marah. Media nasional menyorot wajah-wajah pejabat yang terlibat. Komnas HAM turun tangan. Komunitas sopir dari berbagai kota turun ke jalan, mendukung Doni secara terbuka. Apa yang dulu dianggap perjuangan lokal kini menjadi simbol perlawanan nasional terhadap korupsi dan ketidakadilan di sektor transportasi. Tapi kemenangan itu tidak datang tanpa luka. Rumah orang tua Doni di Jember dibakar orang tak dikenal malam itu. Tak ada korban jiwa, namun pesan mereka jelas, meski bukti sudah dibuka, kekuasaan lama tak akan diam begitu saja. Doni menatap puing-puing rumah masa kecilnya lewat layar ponsel dengan rahang mengeras, air mata menetes tanpa suara. Ia sadar, musuh-musuhnya bisa kehilangan posisi, tapi bukan berarti mereka kehilangan pengaruh. Meski begitu, Doni tak gentar. Ia memindahkan keluarganya ke tempat aman, memperketat penjagaan di komunitas, dan tetap muncul di publik sebagai pemimpin yang tak bisa dibungkam. Ia tak lagi hanya sopir canter, ia telah menjadi sosok yang memperjuangkan marwah sopir kecil di negeri ini. Dan roda perjuangannya terus berputar, tak pernah berhenti walau badai datang silih berganti. Di malam yang hening, Doni duduk di dalam truk hitamnya, memandang jalan yang tak ada habisnya. Roda ini, meski rusak, akan terus berputar. Selama masih ada yang mau melawan, katanya lirih, sambil menyalakan mesin. Di kaca spion, ia melihat wajahnya sendiri, bukan lagi Doni Goseng si pemuda 23 tahun, tapi simbol keteguhan di tengah kelamnya kekuasaan. Dan dengan deru mesin yang familiar, Doni kembali melaju. Tak hanya membawa cabai, tapi juga membawa harapan, keberanian, dan pesan bahwa roda tak pernah mati.